Gratis kertas kerja perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kembali di channel BFSI, channel yang memberikan edukasi seputar perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata. Sebelumnya mohon maaf karena saya cukup vakant selama kurang lebih 2 minggu dalam memberikan edukasi seputar perpajakan. Hal ini karena semakin dekatnya pelaporan PPh tahunan untuk orang pribadi di akhir 31 Maret ini dan nanti di April pelaporan PPh badan. Teman-teman yang membutuhkan jasa konsultasi perpajakan, jasa pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan tahunan badan dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu apa itu PPh 21. PPh 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima orang pribadi atas kerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Jadi, orang pribadi yang memberikan jasa itu juga dipotong PPh 21 ya. Seringkali kita bingung, ini PPh 21 atau PPh 23? Kita lihat dulu, apakah yang diberikan jasa atau kan. Nah, itu seringkali kita lihat jasanya. Berarti PPh 23. Oh, enggak. Sebenarnya yang dilihat adalah wajib pajaknya. Siapa? Orang pribadi kah atau badan? Wah, jadi walaupun jasa yang diberikan, tetapi yang memberikan adalah orang pribadi, maka harus dipotong PPh 21. Nah, PPh 21 ini sempat ada beberapa update yang dilakukan oleh pemerintah. Terakhir diatur berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023. Dalam PP ini, perhitungan PPh 21 dibagi menjadi dua, yaitu PPh untuk bulanan menggunakan tarif efektif rata-rata, jadi tidak menggunakan tarif PPh pasal 17. Tapi untuk PPh bulanan menggunakan tarif efektif rata-rata ini ya make it simple sih menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, dan yang kedua adalah tarif PPh pasal 17. Tarif ini digunakan ketika apa? Digunakan ketika penghitung PPh masa Desember. Jadi untuk PPh masa Desember masih menggunakan PP pasal 17. Pasti yang melatar belakangin munculnya perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, yang saya akan ulas ini adalah merupakan pendapat pribadi, bukan pendapat profesional ya. Jadi ini pendapat pribadi saya sendiri. Jadi saya disclaimer on ya terkait hal ini. Jadi yang melatar belakangnya menurut saya karena PPh 21 menggunakan pasal 17 itu cukup ribet, cukup kompleks. Sehingga pemerintah melakukan penyederhanaan perhitungan PPh 21. Jadi mereka membuat rumusan terbaru menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, jadi menurut pemerintah juga nih menggunakan tarif efektif rata-rata tidak merubah skema perhitungan pasal 17. Jadi tidak ada tambahan beban pajak baru. Jadi ini menurut pemerintah ya. Menurut pemerintah juga disampaikan seperti itu. Jadi tidak ada perubahan. Sebelumnya saya disclaimer on dulu, ini merupakan pendapat pribadi, bukan pendapat profesional konsultan pajak, bukan pendapat profesional dari institusi tertentu. Jadi ini merupakan pendapat pribadi. Jadi menurut saya, sampai saat ini, saya belum menemukan peraturan yang mengatur terkait kondisi jika ada karyawan yang resign di pertengahan tahun. Bagaimana pengembalian pajaknya? Misal, Tuan A bekerja di perusahaan dari Januari sampai bulan 4. Nah, kemudian dari bulan Januari sampai bulan 4, Tuan A dipotong pajaknya menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, jika di bulan 5 Tuan A mengundurkan diri, pelaporan perpajakannya di PT tersebut udah langsung berhenti. Di bulan 5 tidak akan ada pelaporan perpajakannya. Nah,
Seperti yang kita tahu bahwa jika ada karyawan yang resign di pertengahan tahun, seharusnya terjadi lebih bayar. Namun karena menggunakan tarif efektif rata-rata, di bulan kelima Tuan Al tidak lagi dilaporkan dan perusahaan tetap membayarkan pajak untuk karyawan yang lain. Kalau dulu menggunakan tarif PPh pasal 17, pajak yang dibayarkan oleh Tuan A dari bulan Januari sampai bulan 4 akan dihitungkan kembali. Dan jika terjadi lebih bayar, akan dikompensasi ke pembayaran karyawan yang lain. Jadi di bulan 5, perusahaan akan mengkompensasi kelebihan bayar dari karyawan A, dari Tuan A ke pembayaran PPh satu untuk karyawan yang lain. Jadi di bulan 5, perusahaan dapat mengembalikan kelebihan pajaknya kepada Tuan A. Namun dengan menggunakan PPh pasal ini menggunakan tarif efektif rata-rata ini, belum ada ketentuan jika terjadi karyawan yang resign di pertengahan tahun bagaimana pengembalian pajaknya. Apakah harus menunggu sampai akhir tahun? Setelah dihitung kembali, diekualisasi selama setahun, baru ketahuan lebih bayar, baru dikembalikan. Apakah seperti itu? Jadi belum ada ketentuan yang mengatur ya. Nah, kemudian berdasarkan yang saya coba nih, jadi ketika saya mencoba perhitungan ini, ketika ada karyawan yang masuk di pertengahan tahun, pajak untuk karyawan tersebut menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Jadi dengan menggunakan tarif efektif rata-rata, pajaknya nggak sama nih dengan PPh 21 menggunakan tarif 17, melainkan pajaknya menjadi lebih besar. Jadi misalnya Tuan B masuk sejak bulan 5, dari bulan 5, 6 sampai bulan 12 dia bekerja di perusahaan dan akan dipotong menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, ini saya coba ketika Tuan B bekerja di pertengahan tahun, dari bulan 5 sampai bulan 12 dia dipotong menggunakan tarif efektif rata-rata, di bulan ke-12-nya akan terjadi lebih bayar. Jadi tarif efektif rata-rata ini akan lebih besar nih jika ada kondisi karyawan yang bekerja di pertengahan tahun. Jadi tarif efektif rata-rata ini sebenarnya bagus, tapi untuk karyawan yang bekerja dari awal tahun, tapi untuk karyawan yang bekerja di pertengahan tahun sedikit merugikan ya menurut saya. Nah, kemudian dengan menggunakan tarif efektif rata-rata ini belum ada juklak, belum ada pelaturan yang mengatur pelaporan terkait jika ada kondisi perusahaan belum beroperasional, apakah perlu melaporkan SPT? Kalau dulu jelas banget kalau SPT nihil tidak perlu dilaporkan. Tetapi kali ini di dalam PMK-nya itu tidak ada yang menegaskan terkait hal itu. Jadi kita lihat peraturannya ya. Jadi berdasarkan peraturan penunjang, jadi Per 2 PJ tahun 2024, di sini tidak dijelaskan terkait jika ada perusahaan yang benar-benar nihil, tidak ada pembayaran pajaknya, tidak ada karyawannya, perusahaan belum profesional, apakah perlu melaporkan SPT atau tidak. Jadi di peraturan ini hanya dijelaskan mesti pasal 3 ya. Di pasal 3, bukti pemotongan pajak PPh 21 sebagaimana dimaksud di atas, tidak perlu dibuat jika tidak terdapat pembayaran penghasilan. Jadi, hanya dijelaskan bukti potongnya tidak perlu dibuat. Dalam hal tidak terdapat pembayaran penghasilan. Tapi apakah dilaporkan atau kita harus buat SPT atau enggak? Ini belum dijelaskan. Jadi supaya aman ya nih. Jadi supaya aman ya saya sarankan kepada teman-teman sekalian sampai adanya peraturan yang jelas bahwa SPT yang benar-benar tidak ada karyawannya itu tidak perlu dilaporkan, teman-teman wajib laporkan aja. Jadi supaya tidak kena denda ya, tidak melaporkan. Karena ini belum ada peraturan yang jelas, masih abu-abu. Walaupun saya yakin nih, karena masih abu-abu, seharusnya Dirjen Pajak itu tidak mendenda kita ya, karena kita tidak melaporkannya. Jadi selama masih abu-abu, seharusnya tidak didenda. Tapi karena supaya aman nih, jadi saya sarankan teman-teman walaupun tidak ada karyawannya, laporkan aja karena peraturannya cuma tidak perlu membuat bukti potong. Jadi bukti potong tidak perlu dilaporkan atau tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat pembayaran penghasilan. Tidak ada ketentuan, tidak perlu dilaporkan. Jadi di sini supaya aman dilaporkan aja. Nah, oke, kita lanjut langsung ke kertas kerjanya ya, teman-teman.
Oke, kertas kerjanya saya terdiri langsung ya, jadi ada tahunan, ada bulanan. Jadi di tahunan ini summary dari bulanannya, jadi otomatis tercompile di tahunannya ini. Jadi teman-teman tinggal isi bulanannya, langsung tercompile di tahunannya. Jadi saya udah buat bulanan dari bulan Januari sampai bulan 12. Dengan beberapa kondisi ya yang berbeda di sini. Jadi saya udah buat dari bulan Januari sampai bulan Desember. Teman-teman bisa lihat di sini ada bulannya. Jadi teman-teman kertas kerja ini akan saya bagikan secara gratis dengan syarat teman-teman like, comment, dan request ke email saya untuk dapat di-share kertas kerja ini. Nah, kertas kerja ini akan saya attach di deskripsi video ini. Teman-teman dapat download dan teman-teman request ke email saya. Syaratnya cuma satu, teman-teman komen, like video ini. Jadi di sini kita tinggal isi sesuaikan eh, nama karyawannya, kita isi join date-nya, kita isi jabatannya, kemudian di sini yang kita perlu isi nih status PTKP. Jangan lupa status PTKP-nya kita harus sesuaikan. Nanti akan sistemnya drop down ya teman-teman. Jadi udah pilihan di sini. Jadi teman-teman tidak salah mengetik karena Excel eh, sangat sensitif banget terhadap kesalahan ketik ya. Jadi misalnya TK/0 itu harusnya tanpa spasi, tapi kalian pakai spasi itu rumusnya akan langsung nggak jalan ya teman-teman. Jadi nanti saya akan buat dengan sistem drop down yang akan saya share di YouTube ini. Nah, kemudian teman-teman bisa isi gajinya, kemudian teman-teman isi tunjangan jabatan jika ada. Jadi biasanya untuk beberapa pegawai tertentu akan dapat tunjangan jabatan, kemudian akan ada tunjangan transportasi, kemudian akan ada tunjangan PPh. Jadi beberapa karyawan, beberapa perusahaan itu melakukan tunjangan PPh. Nah, ini bisa diberikan pada seluruh karyawan atau diberikan secara selektif. Jadi bagi yang PPh-nya di gross up, ini bisa diisi. Dan bagi yang perusahaan yang tidak memberikan PPh gross up, ini bisa dihapus ya. Karena ini saya sudah menggunakan metode gross up. Jadi teman-teman bisa tinggal delete aja. Tapi jika teman-teman menggunakan gross up untuk beberapa karyawan ya, karyawannya tertentunya aja yang perlu diisi ya. Jadi ini sudah saya hubungkan gross up-nya. Nah, jika teman-teman gross up-nya nggak jalan, teman-teman bisa setting file, more, option. Di sini kita di formula, kita bisa aktifkan enable iteratif. Ini untuk mengaktifkan gross up-nya. Jika tunjangan PPh-nya di gross up ya teman-teman. Nah, kemudian ada tunjangan lainnya. Jadi saya nggak tahu ya struktur tunjangan di tempat kalian itu apa-apa. Bisa aja tunjangan beda-beda dan untuk tunjangan yang lainnya bisa masukkan ke kolom K. Nah, kemudian untuk BPJS, JKK, dan JKM, itu saya udah buatkan kolom khusus. Jadi untuk BPJS tenaga kerja yang diperhitungkan dalam gaji itu hanya ada dua, JKK dan JKM. Dan kemudian BPJS Kesehatan kita juga perhitungkan dalam gaji, kita masukkan. Nah, kemudian jika ada tambahan THR dan ada tambahan misalnya bonus, lembur, dan sebagainya, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian di sini jika ada pengurangan, jadi pengurangan pajaknya, berapa pajak yang harus dipotong, kita masukkan ke sini. Kemudian jika ada cashbound kita masukkan ke sini juga. Kemudian misalnya ada potongan izin kita masukkan, ada potongan keterlambatan kita masukkan. Nah, di sini ada take home pay, berapa yang harus dibayarkan kepada karyawan. Jadi di sini ada juga kita langsung hitung berapa take home pay-nya ya teman-teman. Jadi di dalam formula ini udah langsung terhitung. Misalnya gajinya sekian, berapa yang harus ditransfer kepada karyawannya. Nah, kemudian di ujung, di sini kita akan ada formulanya. Formulanya, jadi dalam setelah kita masukkan angkanya di sini di dalam ujung sampingnya udah ada formulanya berapa sih PPh yang harus kita bayarkan di bulan Januari sebesar 2.265. Jadi ini kita udah rumuskan dari dengan menggunakan rumus di sini otomatis muncul tarif efektif rata-ratanya. Nah, kemudian saya udah buat kondisi ya di sini jika ada beberapa karyawan yang resign. Jadi misalnya kita tunjukkan Tuan A ya. Tuan A kondisinya di sini
Dia bekerja dari bulan Januari sampai bulan 7. Di bulan ke-8 dia resign. Gimana dengan kondisinya? Jadi ketika bulan Januari sampai bulan Juli, dia dipotong terus nih, 1.100.000. Nah, tahunannya gimana nih? Kita lihat Tuan A. Tuan A, tahunannya udah otomatis kita lihat bahwa seharusnya pajak yang dipotong tuh 2.200.000, tapi Tuan A udah dibayar 7.900.000, otomatis lebih bayar 5 juta. Dan ini jika menggunakan tarif efektif rata-rata yang kayak tadi saya bilang, belum ada ketentuan yang membahas bagaimana sih mekanisme pengembaliannya. Karena kan di bulan ke-8 tidak, Tuan A tersebut udah nggak muncul lagi namanya. Nggak bisa dikomplainkan ke karyawan yang lain. Jadi sampai saat sekarang belum ada ketentuan yang membahas terkait hal ini. Nih untuk Tuan A ya. Tuan A yang bekerja dan resign di tengah jalan. Nah kemudian saya udah buat simulasi juga dengan misalnya Tuan Set ya. Tuan Set sebagai direktur, dia bekerjanya di pertengahan tahun. Jadi dia baru bekerja di bulan 4. Jadi ketika bulan 4 sampai bulan 11 dia dipotong 3.200.000 tiap bulan. Jadi total pemotongannya 25 juta. Nah, kita lihat tahunannya. Tuan Set. Tuan Set secara tahunan di sini kita harusnya dipotong 20 juta. Jadi secara setahun menggunakan tarif PPh pasal 17 harusnya Tuan Set hanya membayar pajak 20 juta. Namun karena dia tiap bulannya dipotong menggunakan tarif efektif rata-rata, maka PPh yang dibayar 25 juta. Jadi otomatis bisa dilihat bahwa lebih bayar. Nah, jadi tarif efektif rata-rata ini jika ada karyawan yang bekerja di pertengahan tahun, bisa terjadi lebih bayar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada Tuan X. Tuan X ini bekerja dari awal tahun hingga akhir tahun sehingga akhirnya bayar pajak. Contohkan Tuan X, dia bekerja dari Januari sampai Desember. Jika menggunakan tarif efektif rata-rata, PPh 21 yang dibayar sebesar 1.132 per bulan. Jadi saya anggap gajinya sama per bulan ya. Jadi saya anggap sama, nggak ada komponen-komponen yang lain. Jadi saya anggap sama pembayaran gajinya dan tarif efektif rata-rata per bulannya juga sama 1.100.000. Dan setelah disetahunkan, kita lihat bahwa pajak yang harus dibayar 13,4 dan dikurangkan dengan PPh yang telah dibayar menggunakan tarif efektif rata-rata. PPh Desembernya 998. Tuh, PPh Desembernya kok lebih kecil daripada bulanannya. Iya, jika kita lihat di sini, berarti tarif efektif rata-rata itu pajaknya itu menjadi lebih tinggi nih per bulannya. Ini pendapat pribadi ya. Jadi saya belum tes untuk seluruh angka, seluruh tarif ter apakah menjadi lebih tinggi atau enggak. Saya buat dengan kondisi yang saya buat ini nih. Jadi saya lihat bahwa perhitungan ter ini cocok untuk karyawan yang bekerja dari Januari sampai Desember. Walaupun pajaknya lebih tinggi, namun di Desembernya tetap jadi kurang bayar ya. Namun jika karyawan yang bekerjanya di pertengahan tahun ataupun yang resign di pertengahan tahun akan menjadi kurang bayar dan terkait hal ini belum ada ketentuan nih. Gimana nih mekanismenya? Nah, setelah teman-teman bisa menggunakan dan menghitung menggunakan tarif efektif rata-rata, jadi teman-teman kan tinggal masukkan ke Excel-nya. Teman-teman juga harus bisa melaporkannya nih. Jadi cara melaporkan tarif efektif rata-rata ini di mana nih teman-teman? Oke, tidak menggunakan SPT lagi teman-teman, tapi udah menggunakan sarana DJP online. Jadi di DJP online ada menu khusus untuk melaporkan PPh 21. Ini seperti ibu pot PPh 23. Jadi kita langsung praktek ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru mau melaporkan PPh 21, jadi sebelumnya belum pernah melaporkan. Jadi teman-teman harus aktifkan dulu fiturnya. Jadi teman-teman bisa klik di sini pengaturan profil saya. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini profile. Di sini kita ada menu aktivasi fitur. Teman-teman bisa klik di sini ada centang. Kita aktifkan ibu pot 21. Ibu pot 21 kita aktifkan, kita centang, kemudian kita ubah fitur layanan. Nah, setelah kita aktifkan menu ini, baru kita bisa melaporkannya. Kita masuk ke menu lapor, kita masuk ke menu pelaporan, kemudian kita klik ibu pot. Oke, saya contohkan terlebih dahulu untuk pelaporan untuk yang nihil ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk ke
SPT masa, jika nihil ya, teman-teman langsung masuk ke SPT masa, teman-teman langsung posting. Di sini teman-teman pilih tahunnya, pilih masanya, fase Februari, kemudian teman-teman posting. Nah, selanjutnya setelah posting, teman-teman di tab SPT masa, teman-teman masuk penyiapan SPT masa. Nah, kemudian teman-teman di sini perbaruin, di sini teman-teman ada data SPT belum dilengkapin. Sebelumnya teman-teman harus masukkan dulu nih penandatangan SPT kalian. Jadi masuknya ke menu pengaturan. Jadi bagi yang baru pertama kali lapor, ini pasti belum ada untuk penandatangan SPT-nya. Teman-teman harus setting dulu. Di sini penandatangan. Kemudian teman-teman bisa tambahkan dan teman-teman bisa isikan NPWP di sini. NPWP direkturnya ya teman-teman. Jadi yang biasanya tanda tangan SPT itu direktur. Nah, di sini diisi NPWP-nya, jadi cukup NPWP-nya aja diisi, otomatis namanya muncul, ya. Kemudian teman-teman klik aktif, kemudian simpan. Setelah kita mengatur penandatangan, teman-teman bisa melaporkan SPT-nya. Kita kembali ke SPT masa, penyiapan SPT, kemudian teman-teman masuk ke SPT-nya di sini ke bawah, teman-teman bisa centang lengkapin SPT. Jadi teman-teman harus centang ini dulu nih, baru nanti akan muncul tombol kirim SPT. Jadi kita lengkapin, kita masukkan penandatangannya dulu nih. Jadi kita masukkan penandatangannya dulu, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu baru kita bisa laporkan. Nah, kemudian nih biasanya masih loading ya, teman-teman bisa perbaruin. Nah, nanti setelah muncul SPT Anda siap kirim, baru kita bisa melaporkannya. Jadi teman-teman bisa klik kirim SPT. Nah, kemudian di sini di bagian tab kirim SPT ini ada dua opsi ya. Kita bisa menggunakan sertifikat elektronik ataupun kita bisa menggunakan kode verifikasi. Bagi teman-teman yang punya SPT sertifikat elektronik, bisa memilih sertifikat elektronik, bisa pilih sertifikatnya dan masukkan passphrase-nya. Bagi teman-teman yang masih belum punya sertifikat elektronik, bisa minta verifikasi menggunakan email. Jadi saya kali ini menggunakan email ya. Jadi di sini kita klik ambil kode verifikasi. Setelah teman-teman klik tombol itu, akan di-emailkan kode verifikasinya ke email. Dan teman-teman setelah buka emailnya, kita masukkan kode verifikasinya. Setelah kita masukkan, kita kirim SPT. Dan udah, untuk pelaporan SPT nihil berhasil kita laporkan. Kemudian untuk pelaporan SPT yang bukan nihil, jadi kita baca lagi pelatorannya ya. Kita baca lagi peraturannya. Bukti potong PPh 21 tetap dibuat dalam hal tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan. Karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi PTKP. Jadi kalau ada karyawan tidak melebihi PTKP, tetap ada bukti potongnya. Jadi tetap dibuat bulanannya. Jadi kita lihat peraturannya begini, berarti setiap karyawan yang ada kita laporkan. Jadi ini berdasarkan peraturannya ya. Nah, kemudian gimana sih kita melaporkan misalnya ada karyawannya? Kita masuk ke bukti potong, tab bukti potong, kemudian kita daftar bukti potong PP 21. Nah, kita bisa input manual, jadi kita bisa di sini rekam bulanan, kemudian kita masukkan tahun pajaknya, kita masukkan masanya, kemudian kita masukkan NPWP atau NIK sesuai dengan datanya. Nah, kemudian kita pilih kode jenis pajaknya. Nah, kemudian kita pilih metodenya gross up atau gross aja ya. Atau non gross up masuknya ya di sini. Nah, kita masukkan jumlah penghasilan, kemudian kita masukkan PTKP-nya, kemudian kita klik hitung. Nah, kemudian kita udah otomatis ya, begitu kita klik hitung, kalau ada angkanya kita masukkan dengan benar, otomatis keluar. Udah langsung otomatis menggunakan tarif efektif rata-rata, kemudian kita pilih nama penandatangannya, kemudian kita klik simpan. Otomatis masuk ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya karyawannya banyak nih, lebih dari 100, masa input satu-satu, Pak? Nggak bisa menggunakan impor. Nah, formatnya dapat dari mana? Formatnya bisa kita download di sini, di samping ini. Ada formatnya, teman-teman bisa klik panduan user manual, download sini. Nanti setelah di-download,
Teman-teman berupa Excel ya hasil downloadannya. Teman-teman bisa masukkan angka-angkanya ke dalam Excel tersebut. Kita contohkan ya. Kok ini? Bentar, itu PDF-nya. Berarti di bawah ya. Buset, sebentar. Bukan sini, berarti kita masuk ke menu impor. Menu impor. Nah, di sini menggunakan Excel. Nah, ini format Excel-nya ada di sini. Teman-teman bisa download. Nah, teman-teman bisa buka filenya. Agak sama seperti dengan ibu pot pasal 23 ya. Jadi ada rekapnya. Di sini teman-teman harus masukkan tahunnya tahun berapa, masa pajaknya bulan berapa. Kemudian teman-teman bisa masukkan jumlah bukti potong 21-nya berapa dan jumlah bukti potong 26-nya berapa. 21 dan 26 masing-masing ada sheet-nya sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa masukkan sesuai dengan template-nya, tanggalnya, pemotongannya, jenis identitasnya NPWP atau NIK. Kalau NPWP kita masukkan. Kalau NIK itu kita masukkan NIK-nya, kemudian kita masukkan namanya. Jadi nama ini cuma diisi ketika kita menggunakan NIK. Kalau kita menggunakan NPWP, NPWP-nya aja yang diisi. Ingat, NIK dan namanya harus sama. Kalau nggak nanti error ya. Alamat nih bisa diisi, bisa nggak. Jadi kalau alamat ini bisa diisi, bisa enggak, walaupun keterangannya wajib ya. Jadi kita bisa isi aja Jakarta gitu atau Tangerang. Saya isi kotanya aja ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak salah, kita isi kotanya aja. Itu asalkan yang kita lihat cuma NIK sama nama itu harus sama. Kalau nggak sama bisa nggak kevalidasi ya. Nah kemudian teman-teman bisa masukkan kode objek pajaknya yang sesuai. Bagi teman-teman yang nggak tahu kode objek pajaknya, sini bisa lihat ada sheet objek pajak. Teman-teman bisa lihat di sini kode objek pajaknya. Jadi untuk pegawai tetap berapa, jadi misalnya untuk tenaga ahli berapa, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, setelah teman-teman isi kode objek pajak, teman-teman bisa isi nama penandatangan, siapa NPWP-nya. Siapa penandatangannya, kita isi di sini. Jika penandatangannya identitasnya menggunakan NIK, jadi di sini tulis NIK, kemudian tulis NIK-nya di sini. Nah, kemudian kode PTKP kita harus isi sesuai. Nah, kode PTKP ini tidak ada spasi ya, teman-teman. Tidak ada spasi. Nah, kemudian kita isi sini pegawai harian atau tidak. Kita isi sesuai. Kalau misalnya tidak, ya tidak. Iya, iya. Namun, kemudian kita isi menggunakan gloss up atau tidak. Kita tinggal isi ya atau tidak. Nah, kemudian sini teman-teman tinggal isi penghasilan brutonya aja. Nah, kemudian kalau misalnya pegawai dalam satu perusahaan yang pindah cabang, teman-teman bisa isi ada akumulasi penghasilan sebelumnya atau tidak. Saya ada pegawai yang pindah cabang. Teman-teman bisa isi ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan akumulasi penghasilan bruto sebelumnya. Teman-teman bisa masukkan di situ. Nah, kemudian mendapatkan fasilitas atau enggak. Ya, teman-teman bisa isi ini dan setelah itu teman-teman bisa impor ke DJP online. Jadi teman-teman bisa impor ke DJP online, impor bukti potong, jenis bukti potongnya bulanan. Nah, teman-teman bisa isi tahun pajaknya tahun berapa. Kemudian teman-teman bisa isi masa pajaknya. Kemudian teman-teman bisa isi pilih filenya disimpan di mana. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini status uploadnya. Jadi uploadnya itu bisa gagal, bisa berhasil. Kalau gagal ada reasonnya, teman-teman perbaikin format Excel-nya. Nah, setelah teman-teman masukkan semua ini, teman-teman bisa melakukan posting di SPT Masa. Teman-teman posting sesuai dengan bulannya. Teman-teman posting, nah kemudian jika ada yang harus dibayar, teman-teman bisa masukkan ke rekaman bukti penyetoran. Jadi teman-teman bisa masukkan di sini berapa yang udah dibayar berdasarkan bukti SSP. Jadi untuk SSP ini tidak otomatis dibuat oleh DJP. Jadi SSP-nya masih menggunakan manual, jadi masih menggunakan input e-billing. Jadi tidak otomatis teman-teman buat, teman-teman impor bukti potongnya, kemudian langsung bisa tergenerate
SSP-nya belum, sampai sekarang belum bisa langsung ter-generate. Jadi teman-teman harus input dulu e-billing. Nah, setelah dibayar, teman-teman input NTPN-nya di sini. Jadi untuk yang ada pembayaran, input dulu SSP-nya. Setelah itu masuk ke penyiapan SPT. Nah, teman-teman bisa lakukan cara seperti yang Nila tadi. Teman-teman buka dulu SPT-nya, teman-teman masukkan penandatangannya. Jika ada lebih bayar daripada masa sebelumnya, teman-teman tinggal isikan. Setelah itu save dan kemudian kita bisa kirim dengan meminta OTP dari email ataupun memasukkan sertifikat elektronik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah karena dengan adanya perhitungan PP 21 menggunakan taraf FT rata-rata ini memudahkan banget bagi kita selaku wajib pajak dan juga bagi kita selaku pemberi kerja dan selaku pemotong dengan menggunakan taraf FT rata-rata ini kita menjadi lebih cepat dalam melakukan perhitungan. Namun ada beberapa hal yang sepertinya dibutuhkan peraturan yang mengatur lebih khusus lagi. Dan semoga peraturan yang mengatur lebih khusus lagi itu akan segera ada dalam waktu singkat sehingga dapat menjawab pertanyaan dari kita-kita semua. Terima kasih. Salam BFSI. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.